Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Burud ayat 17 dan 18. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sudahkah datang kepadamu berita kaum yang menentang, yaitunya Fir'aun dan kaum Samud. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Burud ayat 17 dan 18. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah asar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan, ada 3 kelompok manusia ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam. Setelah perintah kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Satu, ada golongan yang menerima Islam dengan lapang dada dan masuk ke dalam Islam. Di antaranya itu ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Bakar, ada Khadijah, dan berapa budak juga masuk Islam. Yang kedua, ada yang tidak menerima Islam, tapi tidak pula menghalangi Rasul. Ya, tidak menerima Islam, malah dia ikut membela Nabi, membantu Nabi, tapi tidak mau masuk Islam. Di antaranya itu adalah Abu Talib, itu paman Rasulullah. Tidak masuk Islam, tapi tidak pula menentang Islam. Yang ketiga, tidak menerima Islam, tetapi bukan hanya tidak menerima, menghalangi, menzalimi, menganiaya, ya kan, mengancam, malah sampai membunuh, ya kan, menganiaya siapa saja yang sudah masuk Islam, ya kan. Nah, dalam kondisi seperti itu kan ada pula pemimpinnya, Pak, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, awal-awal itu sebenarnya Abu Sufyan masuk juga, ya kan. Nah, dalam menghadapi kondisi yang berat seperti itu, sampai diembargo lah, dicekal dan segala macam, tidak boleh transaksi ekonomi, dan Nabi dengan sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam itu mengalami kondisi yang berat, ya, sekurang-kurang itu tergambar di Makkah seperti itu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu Allah turunkan surat Al-Burud, ya. Nah, terutama sekali yang akan kita sampaikan ini dengan kalimat hal ataka, yang dimulai dengan kata sudahkah sampai hadis, ya, berita, cerita junud, orang-orang yang menentang, yaitu Fir'aun wa Samud,
Jadi begini, ketika Nabi menghadapi pemimpin-pemimpin Quraisy yang zalim, walaupun itu pihak keluarga, Allah turunkan cerita tentang Fir'aun, tentang Samud, ya. Jadi ketika Nabi menghadapi Abu Lahab, Abu Jahal dan kroni-kroninya, lalu Allah bercerita tentang Fir'aun, bercerita tentang Samud. Ya, sebenarnya banyak yang hampir sama seperti ini kan banyak. Ya, ada kaum Nuh, ada kaum Ad, ada juga Namrud pada masa Nabi Ibrahim. Tapi kenapa di sini yang disebut adalah Fir'aun was Samud? Ternyata pemimpin yang paling pembangkang itu, yang paling kuat dari sekian banyak pembangkang-pembangkang itu adalah Fir'aun. Kaum yang paling hebat pembangkangnya kalau dibandingkan dengan kaum Nuh, di kaum Nabi Hud, umpamanya kaum Ad, itu yang paling pembangkang itu adalah kaum Samud, ya kan? Nah, kalau engkau hari ini, wahai Muhammad, kata Allah, menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini, ketahuilah dulu juga ada nabi-nabi sebelum ini sudah juga berbuat zalim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, Fir'aun dan bala tentaranya pembangkang kepada Nabi Musa, akhirnya dihancurkan. Samud dan kroni-kroninya pembangkang kepada Nabi Soleh, kemudian dihancurkan gitu. Pesannya adalah ketika kaum Quraisy di bawah komandonya Abu Lahab, ya, dan menzalimi orang-orang yang sudah beriman, nasibnya akan sama saja dengan Fir'aun dan akan sama dengan Samud. Itu isinya, Pak. Ternyata kan ketika belum datang azab untuk Abu Lahab, ayatnya sudah turun. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Celakalah dan pasti celaka kedua tangannya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab masih hidup. Suratnya sudah turun bahwa akan celaka. Bapak Ibu yang dimuliakan. Yang kedua, perangai-perangai pemimpin yang seperti Fir'aun, orang-orang yang seperti Samud itu akan terus ada, Pak. Ya kan? Nah, kapan mulainya Fir'aun itu kalang kabut? Setelah dia bermimpi datang cahaya, ya, dari Palestina, dan cahaya itu membabat sampai ke Mesir. Yang tersisa itu cuman Bani Israel. Sehingga ditawilkanlah mimpinya bahwa akan ada orang yang akan menggantikan kekuasaannya. Jadi pangkal balahnya Fir'aun kok, Pak, karena dia takut kehilangan kekuasaannya. Jadi setiap orang yang takut kehilangan kekuasaan, dia akan merubah aturan, Pak. Ya, kalau tidak cocok dengan dia, kapan perlu dirubahnya. Institusi itu dirubah, Pak. Undang-undang itu dirubah. Jadi Fir'aun itu, Pak, sejak mulai takut kehilangan jabatan, dirubahnya peraturan. Apa peraturan yang dirubahnya? Setiap anak laki-laki yang lahir itu dibunuh. Terjadilah 1 tahun seperti itu. Tapi ditengok, ini kalau mau dibiarkan seperti ini, jangan-jangan nanti, ya kan, Bani Israelnya habis. Akhirnya dirubah lagi peraturan. Apa yang dirubahnya? 1 tahun dibiarkan hidup. Jadi 1 tahun dibunuh, 1 tahun dibiarkan hidup. Ya kan? Maka tahun pertama yang dibiarkan hidup, lahirlah Harun. Tahun kedua besoknya dibiarkan hidup, lahirlah Nabi Musa. Jadi Bapak-bapak, orang kalau sudah takut kehilangan jabatan, kehilangan pangkat kedudukan, maka dia akan hilang akal, Pak. Jangan kira Bapak Ibu Fir'aun itu cerdas. Dia bodoh, Pak. Cuma dia bisa menguasai bala tentara, dia kuasai. Orang-orang kaya dia kuasai. Ya kan? Orang-orang pintar dia kuasai. Kamu berani mengatakan Fir'aun itu bodoh? Begini, Pak. Dalam satu ayat diabadikan,
faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu pernyataan Fir'aun. Ketika Nabi Musa datang mendakwahinya, dia katakan, Nabi Musa mengatakan, saya diutus oleh Tuhan yang tinggi. Lalu kata Fir'aun kepada Haman, wa qala Fir'aun ya Haman, kata Fir'aun, Haman, ibni, bangunkan untukku bangunan yang tinggi, sehingga saya bisa melihat dari ketinggian itu, terbuka pintu-pintu langit, saya bisa melihat Tuhan Musa yang tinggi itu. Coba bayangkan Pak, pintar tak kira itu? Padahal dia ngaku jadi Tuhan yang tinggi, ya kan? Tetapi ketika Nabi Musa mengatakan dia diutus oleh Tuhan yang tinggi, dia minta dibangunkan bangunan setinggi langit supaya dia bisa melihat Tuhannya Musa. Jangan kira Fir'aun itu cerdas Pak, tapi dia menguasai bawahannya semua. Jadi hati-hati Fir'aun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.